Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are well. Okay, today is our first meeting, and we are going to learn about good morning and how are you. But before that, let me introduce myself. My name is Winda Budiarti, as your English teacher, and I live on Jalan Pembangunan, Garut, and I graduated in Institut Pendidikan Indonesia, and my major is English Education Program. Okay, before we are continue the material, let's pray together. Okay. In the chapter 1, the title is Good Morning and How Are You? And I want to ask you, for the first, what should you do if you meet one another? Atau apa sih yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan seseorang? Misalnya kita ketemu dengan teman lama yang sudah lama sekali kita tidak bertemu, atau misalnya kita ketemu dengan orang yang kita kenal, apakah kita harus diam saja? Of course not. What should you do? You should to greet, atau kalian harus menyapa mereka jika kamu tidak ingin disebut dengan orang yang sombong. Okay, the next question is, what should you do if you want to leave one another? Atau apa sih yang harus kalian lakukan jika kalian ingin meninggalkan seseorang atau orang yang tadi kalian ajak bicara, kemudian kalian akan meninggalkan mereka? Apakah kalian harus pergi begitu saja? Atau misalnya kita ambil contoh lain, misalkan kalian ketemu dengan guru, kemudian kalian menyapanya, dan ketika itu kalian ingin meninggalkan guru tersebut, apakah kalian meninggalkannya begitu saja? What should you do? Anybody can guess? Of course, you should take leave. Apa itu take leave? Take leave itu adalah berpamitan. Jika kalian meninggalkannya begitu saja, kalian termasuk orang yang impolite. Apa itu impolite? Impolite itu adalah orang yang tidak sopan. Okay, the next question is, what should you do if you make a mistake? Atau apa sih yang harus kalian lakukan jika kalian membuat kesalahan? Apakah kalian diam saja, tidak mengatakan apa-apa? Misalnya kalian menjatuhkan barang milik orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak menerimanya. Apakah kalian tidak berkata apa-apa? Tentu saja tidak kan? Kalian, apa yang harus kalian lakukan? Say sorry. Apa itu sorry? Sorry itu adalah meminta maaf. Ya, minimal kalian meminta maaf. And the last question is, what should you do if someone helps you? Apa yang harus kalian lakukan jika ada seseorang yang membantu kalian? Apakah kalian tidak mengatakan apapun? Misalnya ada orang yang membantu pekerjaan kalian. Kalian misalkan membawa barang yang cukup berat, kemudian ada orang yang membantu kalian membawanya. Apakah kalian tidak mengatakan apa-apa? Tentu tidak kan? Kalian harus mengucapkan apa? Thank you, atau kalian harus berterima kasih. Okay. Nah, as we can see that in the slide, subchapter 1, for the first to greet atau menyapa. Dari subchapter ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu how to greet someone as well as possible, atau bagaimana cara menyapa orang dengan baik dan benar. And for the second one, how to take leave someone as well as possible, atau apa yang bagaimana cara menyapa, bagaimana cara berpamitan dengan baik dan benar. And for the third, how to say thank you as well as possible, atau bagaimana cara berterima kasih kepada seseorang yang dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, how to say sorry as well as possible, bagaimana cara meminta maaf dengan baik dan baik. Selanjutnya adalah definition of greeting. Greeting is very common expression to say that we meet people or we want to be nice with them. Maksudnya adalah menyapa adalah ungkapan yang sangat umum untuk mengatakan bahwa kita bertemu dengan orang lain yang telah kita sapa dan kita ingin berbuat baik kepada mereka.
And the next, the purposes of greeting. And for the first, to introduce the students to different ways of greeting. Dan tujuan dari greeting ini yaitu yang pertama untuk memperkenalkan kepada siswa bagaimana cara menyapa orang dengan baik dan benar, dan ada aturan-aturan tertentu untuk menyapa seseorang, kepada orang yang lebih tua atau misalkan yang teman sebaya kita, atau misalkan kepada orang yang lebih kecil dari kita. And for the second one, to introduce students to some common polite expressions. Tujuan yang kedua yaitu untuk memperkenalkan kepada siswa bahwa ada beberapa ungkapan yang sopan dan itu baik digunakan orang yang lebih tua dari kita. Atau misalkan ada ungkapan-ungkapan lain yang bisa kita gunakan untuk teman sebaya kita. Oke. Yang pertama ada good morning. Good morning ini bisa kalian gunakan kepada orang yang lebih tua dari kita, atau misalkan teman sebaya kita, atau bahkan orang yang lebih kecil dari kita. Oke. And for the second one, hello and how are you? How are you ini artinya itu ialah menanyakan apa kabar dari orang yang kita temui. Kemudian untuk responnya, kalian bisa lihat di sana banyak responnya, tapi responnya itu based on your condition right now, atau sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Misalnya kalau ada yang menanyakan kalian how are you, apa kabar, kalian bisa menjawab. Kalau kondisi kaliannya sehat, kalian bisa menjawab I'm fine. Jika kalian merasa badan kalian tidak sehat, kalian bisa menyebutkan I'm sick, atau misalkan I'm unwell, kayak gitu. And there are different ways to say how are you and responses. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan slide yang pertama, cuman kalau yang ini kalian bisa menggunakannya untuk beberapa orang. Misalnya kalau how do you do itu digunakan untuk kepada orang yang belum kalian kenal. Misalnya teman kalian membawa temannya dan kemudian teman kalian memperkenalkan kepada kalian. Nah, kalian harus menggunakan how do you do, bukan how are you ya. Kemudian bisa kalian lihat kalau ada yang mengatakan WhatsApp itu jangan kalian gunakan kepada orang yang lebih tua dari kalian. Soalnya WhatsApp itu untuk digunakan untuk teman sebaya kalian. Sebetulnya sama saja artinya, yaitu apa kabar. Hanya saja yang berbeda. Nah, kemudian ada beberapa expression dan waktu digunakannya. Misalkan yang pertama yaitu good morning. Good morning itu digunakan pada waktu pagi hari sampai waktu makan siang atau jam 12 siang. Nah, itu kalian bisa gunakan dari waktu pagi sampai jam 12. Itu sebagai patokannya. Kemudian yang kedua ada good afternoon. Good afternoon itu digunakan pada waktu siang atau pukul 12 sampai waktu terbenamnya matahari pukul 6. Kira-kira pukul 6. Kemudian good evening. Good evening itu digunakan pada waktu sore hari, kira-kira pukul 6 sampai terbitnya bulan atau kira-kira pukul 9. Oke, yang terakhir adalah good night. Good night itu digunakan jika akan berpisah dengan seseorang dan pada waktu itu juga kita tidak akan bertemu sampai besok. Nah, banyak kesalahan yang digunakan oleh beberapa orang bahwa good night itu adalah selamat malam, tapi kalian masih ngobrol sama orang tersebut. Nah, itu good night itu digunakannya itu untuk salam perpisahan, sama saja seperti goodbye. Goodbye itu kan ketika mengatakan goodbye sampai jumpa, misalkan kayak gitu. Terus kalian masih ngobrol atau sudah berpisah, pastinya sudah berpisah kan, goodbye gitu. Nah, kayak gitu. Good night juga sama seperti itu. The example of greeting in the morning. As we can see that there are some pictures, and for the first itu ada gambar
anak yang baru bangun, kemudian ayahnya datang ke kamarnya, kemudian anaknya itu mengatakan good morning dad, kemudian ayahnya menjawab good morning and how are you. Nah, good morning dad itu adalah sebagai ekspresi, kemudian responnya itu good morning and how are you itu respon dari si ayahnya. Kemudian and second pictures, good morning Siti, how are you? And Siti pun menjawab good morning, I'm fine. Nah, itu sebagai responnya. Another example of greeting in the afternoon. The second picture. Let's see the second picture. Good afternoon Mr. Ahmad. Good afternoon Siti. Nah, itu good afternoon Mr. Ahmad itu sebagai ekspresi menyapa dari Siti, kemudian direspon oleh Pak Ahmad. Responnya itu adalah good afternoon Siti. Nah, kalian bisa lihat dari gambar-gambar yang sudah disediakan. And other examples of greeting in the evening. Nah, ada dua orang yang sedang menyapa. Yang pertama adalah good evening dad, you are tired. Kemudian ayahnya menjawab good evening Benny, yes I'm very tired, I want to take a bath and then have a dinner. Nah, Benny ini adalah anak dari ayahnya. Si Benny ini menyapa ayahnya, apakah ayah lelah? Kemudian ayahnya pun menjawab, ya selamat malam Benny, ya ayah sangat lelah dan ayah akan ingin mandi, kemudian ayah akan makan. Nah, kemudian yang second picture, good evening mom, I feel tired and hungry. And kemudian ibunya menjawab, good evening Edo, of course you are take a bath and then have your dinner. Sama ya seperti gambar yang pertama. Oke, apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu punya tugas buat kalian. Please make a list of the people we greeted in English. We will use the table and do it like the example. Nah, tugas kalian adalah membuat list atau membuat tabel yang kemudian kalian tulis seseorang yang kalian sapa dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Yang nomor 1, who itu siapa yang kalian sapa pada pagi hari misalkan. Kemudian what time itu jam berapa orang yang kalian sapa. Kemudian yang terakhir, what did you say, apa yang sudah kalian katakan. Kalau dari contoh di sini yang pertama itu adalah Nyoman. Orangnya adalah Nyoman dan kemudian waktunya digunakannya itu pada pagi hari jam 6:30. Dan yang sudah dikatakannya itu good morning Nyoman. Nah, itu sebagai kata sapaannya. Kemudian yang kedua adalah Mr. Eri. Mr. Eri ini adalah orang yang sudah disapa. Kemudian jam berapa menyapanya, jam disapanya itu adalah jam 10. Kemudian yang sudah dikatakannya yaitu good morning sir, how are you. Nah, seperti itu. Kalian harus membuat list seperti itu. Misalkan kalian mau menyapa ibu kalian, siapa? Berarti kalian harus menulisnya di sana, misalkan mama atau misalkan mommy atau misalkan apa. Kemudian waktunya jam berapa? Misalkan waktunya jam 8. Apa yang sudah kalian katakan? Misalkan good morning ma'am, kayak gitu. Mengerti? Okay, that's all our material today. If you have any question, you can send a message to me by WhatsApp or by email. Thank you so much for your attention and don't forget to do your homework. See you on Thursday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.